Flexing ini benar-benar menjadi fenomena. Apalagi akhir-akhir ini sedang ramai karena ada 2 aktor flexing yang dilaporkan ke kepolisian gara-gara dianggap menyesatkan market. Yang jadi sorotan di sini adalah flexing ini sebenarnya bukan fenomena baru. Ini adalah ilmu marketing lama yang dipakai berulang, tetapi formatnya saja yang berubah. Simpelnya flexing itu pamer. Bisa pamer keahlian, harta, atau pamer otot dan lainnya. Flexing itu adalah memamerkan apa yang kita punya, seperti barang mewah, hal atau keahlian dan lain-lain dengan satu tujuan tertentu. Satu tujuan tertentu ini sebenarnya yang akan menilai flexing ini bagus atau buruk. Kita harus paham motif orang melakukan flexing ini apa. Masih bagus sebenarnya kalau misalnya ada orang dia bekerja keras gitu, kemudian dia bisa membeli mobil mewah, bisa membeli rumah mewah gitu. Terus kemudian dia foto di depan mobil mewah, di depan rumah mewahnya. Terus foto nongkrong di Alphardnya. Terus foto dengan panoramic roof gitu. Itu masih normal, jujur normal, masih wajar sebenarnya. Dan adalah sangat alami banget orang pamer. Yang tidak wajar adalah ketika dia melakukan segala hal itu untuk motif tertentu. Ada beberapa selebgram, dia mengarahkan orang untuk melakukan sebuah aktivitas. Jadi tekniknya simple sih. Dia menarik perhatian dengan gaya hidupnya yang luar biasa. Apakah ini salah? Itu sebenarnya duit-duit mereka gitu. Duit-duit mereka itu nggak ada yang salah. Menjadi masalah adalah ketika ada motif tertentu, orang melakukan flexing dengan tujuan untuk menarik perhatian. Kemudian ketika orang sudah tertarik, dia akan mengarahkan agar orang itu curious atau penasaran. Orang ini aktivitasnya apa sih? Kok bisa sampai kaya banget? Ketika sudah mengarah ke situ, akhirnya dia menunjukkan ada satu aktivitas yang dia lakukan dan orang lain diarahkan untuk ikut itu. Ketika ini memiliki, memang aktivitasnya benar sih oke deh. Tapi kalau misalnya aktivitasnya menjerumuskan seperti ada yang ramai sekarang adalah binary option. Binary option itu disebut-sebut sebagai investasi. Padahal kenyataannya itu adalah main tebak-tebakan arah pasar aja. Kemasannya bagus sih, kemasannya bagus banget dan banyak orang tertarik itu. Nah, permasalahannya adalah ketika banyak para ahli investasi, benar-benar orang yang expert di bidang fund management gitu, wealth management mengatakan ini nggak masuk akal gitu, ini modal investasi seperti ini nggak masuk akal. Ketika ada expert ngomong seperti itu oleh audiens, oleh follower ini diabaikan, Kenapa diabaikan? Yang ngomong kalah kaya dengan orang yang diomongin. Karena tujuannya di sini adalah satu sebenarnya, menginfluence market, membuat market melakukan sesuai dengan apa yang kita ingin. Kalau misalnya goal kita bagus, niat kita bagus, ini masih bagus. Gitu. Tapi kalau menjerumuskan hanya untuk keuntungan satu pihak, nah ini yang berbahaya. Flexing sebenarnya kalau dorongan dari sisi psikologis itu alami. Biasanya orang menyebutnya sebagai conspicuous consumption. Rata-rata motif orang adalah satu, mendapatkan pengakuan, kedua, impresi. Kalau itu aja, cuma memunculkan kesan bahwa dia kaya, itu it's okay. Motif flexing itu beda-beda. Kita bahas motifnya dulu. Ada yang tujuannya impress and appealing the target. Membangun kesan dan mencoba menarik target yang dia bidik. Aristoteles pernah membahas nih. Ini kejadiannya tahun 4 sebelum Masehi. Itu Aristoteles sudah ngomongin sebuah skema komunikasi yang kerangkanya kurang lebih sama dengan orang yang melakukan flexing. Retorika, kalau bahasa Inggrisnya kan rhetorics gitu ya. Retorika itu adalah seni bagaimana kita berkomunikasi dengan tujuan satu. Kita ingin mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu. Kalau misalnya saya marketer, tujuan saya adalah bagaimana membuat audiens atau target market saya untuk membeli produk saya. Jadi ada tujuan tertentu. Ada seorang public speaker
international namanya Carmine Gallo. Dia itu meriset ribuan orang yang berbicara di panggung paling prestisius di dunia, namanya TED Talk. Kalau di dunia, seseorang itu diakui reputasinya kalau sudah pernah berbicara di TED Talk. Jadi orang-orang hebat dunia lah yang berbicara di sana. Sebut saja Bill Gates, terus ada Seth Godin, ada Malcolm Gladwell, gitu. Semua banyak yang berbicara di sana. Si Carmine Gallo itu mengidentifikasi teknik-teknik yang dilakukan oleh great speaker dengan pesannya yang luar biasa itu rata-rata menggunakan satu pola yang sama, satu skema yang sama. Skema itu adalah yang dinamakan sebagai Aristotle Rhetorics atau retorika Aristoteles. Retorika Aristoteles ini ibaratnya adalah sebuah rumus, ini sebuah jurus untuk melakukan komunikasi bagaimana kita meyakinkan audiens kita. Termasuk kalau kita misalnya bikin konten-konten marketing, itu kalau kita menggunakan rumus ini, itu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat untuk mempengaruhi dari target market kita. Komponennya apa aja? Ada 3 elemen yang mengisi retorika Aristoteles. Yang pertama adalah ethos. Ethos itu adalah menggambarkan kredibilitas dari orang yang ngomong. Itu nomor 1 penting. Kita akan fokus memilih, jadi mendengarkan jika orang yang ngomong kita anggap layak untuk didengarkan atau kredibel, memiliki authority. Intinya adalah ketika ethos itu terbentuk, itu akan membantu fokus dari si target untuk ngomong dengan kita. Di otak manusia itu sebenarnya ada filter. Filternya ini akan memilih, aku mau mendengarkan siapa ya. Ethos ini membuat otak kita benar-benar fokus kepada siapa yang ngomong. Oh, oke, ini bosku, aku harus fokus. Oh, oke, ini bupati yang ngomong. Kalau nggak aku dengerin, proyekku gagal. Misalnya seperti itu. Itu etosnya dapat. Siapa yang ngomong. Yang kedua adalah pathos. Pathos atau emosi. Emosi itu sebenarnya kaitannya gini. Ketika yang ngomong itu ngerti apa yang sedang menjadi keresahan dari orang yang diajak bicara, apa yang menjadi dream dari orang yang diajak bicara, itu akan mempercepat penerimaan dari apa yang diomongkan. Apa yang diomongkan ini jadi konten, tapi di sini singkatnya adalah ketika yang diomongkan klik dengan apa yang kita rasakan, itu mempercepat penerimaan. Nah, yang ketiga adalah logos atau logika. Logika di sini adalah logika yang menjelaskan bahwa apa yang diomongkan itu memberikan benefit, memberikan big win atau kemenangan kepada si target. Nah, itu logikanya akan dijelaskan di situ. Gimana sih ini ceritanya kok bisa menguntungkan? Nah, itu baru didengarkan. Nah, meskipun 3 elemen ini kalau di sini saya gambarkan sebagai segitiga yang kurang lebih memiliki porsi yang sama, tetapi kenyataannya adalah antara 2 hal, ethos dan pathos ini mendominasi, logos ini logika itu adalah porsinya kecil sekali. Nah, kesalahan dari marketer atau communicator ketika dia berbicara adalah kadang logosnya didahuluin. Menurutku apa yang aku sampaikan ini berbobot, tapi menurut dia. Tapi dia nggak mikir ini pentingnya buat mereka apa ya? Apa yang membuat mereka wajib mendengarkan apa yang kita sampaikan. Kalau kita belum bisa memikirkan itu, berarti logos kita, logika kita itu berpotensi untuk dimentahkan. Sama kayak ketika orang ngomong, kenapa sih main-main trading, main-main apalagi opsi biner gitu. Itu kan jelas haram. Itu kan jelas nggak boleh dalam agama. Penjelasan seperti itu, kalau dia sudah kemakan ethos, kemakan pathos, logika itu akan diabaikan. Nah, itu makanya kan kita harus hati-hatinya di situ. Kadang kalau kita benar-benar serius ngomong sama market, kita harus memperhatikan 2 hal ini dulu, baru pelan-pelan memasukkan yang sisi logos. Kita akan membahas lebih dalam tentang motif flexing dan tahapan-tahapannya di video selanjutnya.